Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, Engkau pandang kami sebagai sahabat-Mu. Engkau tidak pernah jauh dari kami, Engkau begitu dekat kepada kami. Bahkan Bapa yang membuat kami terheran-heran, Engkau memandang setiap kami begitu indah dari sudut pandang-Mu Bapa. Bapa terima kasih, kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami Bapa. Kini tiba saatnya Bapa, kembali kami akan mendengar apa menjadi Tuhan isi hati-Mu Bapa. Bapa sampaikan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Bapa pakai agar setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang Kau kasihi. Bapa keluar dari tempat ini, mereka punya sesuatu yang berharga ya Tuhan. Tidak hanya mereka punya iman percaya, tetapi Tuhan kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bertindak, kami berbuat Tuhan. Dan kami tahu Engkau menganggap kami, membawa kami sebagai seorang sahabat ya Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi berikan kepada hamba-Mu bahasa yang sederhana ya Tuhan. Untuk Tuhan semuanya bisa diterima dengan baik ya Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja lebih dan lebih lagi pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Mari kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita juga mau beri salut tepuk tangan juga saudara buat tim Praise and Worship. Wow, sungguh luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, dahsyat. Tuhan berkati. Shalom saudara semuanya. Apa kabar saudara? Saya percaya semuanya ya. Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih. Saudara, saya berikan judul pemberitaan firman ini adalah bersahabat dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita udah sering dengar hal ini. Tapi satu perkara, mari kita mau belajar lebih lagi. Ya, supaya kita sadar bahwa apa yang Tuhan rindukan bagi setiap saudara dan saya. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan. Terambil dari, kita akan belajar dari satu perikop ayat ini. Ya, sebagai saudaraku penuntun kita untuk kita mengerti apa sih yang dirindukan Tuhan lebih dan lebih lagi terhadap saudara dan saya. Saudaraku, kitab ini terambil, firman ini terambil dari Yakobus 2 dalam satu perikop, ya, saudaraku, ayat 14-26 yang berjudul perikopnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara mungkin bertanya-tanya apa hubungannya dengan seorang sahabat begitu ya, menjadi sahabat Kristus. Nah, saudaraku, di sini kita akan belajar bersama-sama. Saudara, perikop ini, saudara, tidak hanya berbicara tentang dua orang, tapi terlebih dahulu ya dua orang yang luar biasa. Satu Abraham yang kita udah sering dengar dan yang kedua adalah Rahab, saudaraku. Nah, saudara, perikop ini memuat nasihat, saudaraku, agar kita sebagai orang percaya bukan hanya cuma memiliki iman percaya. Ya. Kalau saya bertanya kepada saudara, ya pada kesempatan ini, siapa saudara yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang beriman kepada Tuhan? Saudara semua pasti akan angkat tangan. Betul ya saudaraku, saudara percaya. Tetapi hal yang selanjutnya, apakah cukup dengan percaya saja? Nah saudaraku, di sini kita lihat, ya nasihat dari perikop ini lewat dua hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saudaraku, kita juga tidak hanya percaya, tetapi kita juga
saudara mampu menyerahkan diri, berani menyerahkan diri sepenuhnya ya kepada apa yang dipercayai ya, kepada Tuhan. Artinya saudaraku, kita memiliki penurutan atau ketaatan ya yang terus semakin hari semakin sempurna. Amin saudaraku. Tidak hanya iman kita yang sempurna, tapi iman ini harus diwujudkan dalam perbuatan. Perbuatan ini karena kita taat, kita menuruti apa yang terjadi, apa yang dikehendaki oleh Dia, ya, yang menjadi objek kepercayaan kita. Saudaraku, mari kita lihat. Dua orang ini, kita belajar lebih dahulu dari satu orang, yang kedua yakni Rahab. Saudara, saya akan bacakan dengan cepat, ya. Saudaraku, Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ayat ke-25, dan bukankah demikian juga dengan Rahab, pelacur itu, maaf saudaraku ditegaskan, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudaraku, berupa kata tanya ya. Bukankah Rahab seperti itu? Rahab itu pelacur, tapi dia berani bertindak dalam sebuah tindakan nyata yang tentunya didasari dengan kepercayaannya. Ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Katakan amin, saudaraku. Saudara, mari kita belajar dari Rahab. Saudara, firman Tuhan sangat tegas berkata, siapa Rahab ini? Rahab ini seorang pelacur, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa pelacur mungkin sesuatu yang tidak enak didengar, saudaraku. Bahkan mungkin sebuah profesi atau ya sebuah profesi yang boleh dikatakan hina, mungkin seperti itu. Profesi yang rendah. Bahkan mereka dalam tatanan masyarakat saat itu, saudaraku, mereka mungkin setengah dikucilkan, walaupun tanda kutip dibutuhkan, begitu ya saudara. Ya, jadi dia dikucilkan, saudaraku. Tetapi perhatikan sungguh-sungguh. Ternyata Tuhan bisa pakai saudaraku, seorang Rahab. Nah, awalnya dari mana? Kenapa Rahab bisa dikatakan seperti itu, saudaraku? Dia punya perbuatan, dia berani mengambil resiko, saudaraku. Dia berani mengambil resikonya taruhannya nyawa, saudaraku. Karena kalau saudara baca sungguh-sungguh peristiwa ini di Yosua 2, saudara bisa melihat, ternyata pada saat Yosua mengirimkan dua orang pengintai ini, ya, dua orang pengintai ini untuk memata-matai situasi di Yeriko saat itu. Saudaraku, ternyata itu sudah diketahui oleh banyak orang di Yeriko. Dan pada saat itu mereka sudah berkata, oh siapa yang begini? Bahkan mereka datang kepada Rahab, apakah kau menyembunyikan? Saudaraku, maaf, Rahab mengambil resiko, saudaraku. Padahal dia cuma seorang rendahan, dikatakan seperti itu ya. Orang yang rendahan, saudaraku, profesinya cuma sekedar itu. Bagaimana dia bisa seperti itu? Nah saudaraku, kalau nama Rahab diukir, tercatat di dalam Alkitab, tentu bukan kebetulan. Setuju ya saudaraku? Bukan kebetulan. Ternyata saudara kalau kita lihat, dia punya percaya yang begitu luar biasa. Maaf saudaraku, pada saat itu Tuhan belum dikenal di Yeriko. Bahkan tidak ada, mungkin dikatakan seperti itu atau mungkin disebut bangsa yang kafir waktu itu. Ya, tidak mengenal. Rahab adalah bagian itu dan dia punya profesi yang rendah. Tapi perhatikan baik-baik. Ternyata diam-diam dia itu punya percaya yang demikian kepada Tuhan. Saudaraku, terbukti. Boleh ditampilkan sedikit ya. Soal ini sambil ya. Saudaraku, perhatikan di sini. Rahab punya tindakan yang nyata, konkret ya. Terukir di Alkitab oleh karena itu. Ya, Rahab percaya secara tidak langsung. Dengan iman itu, dengan iman percayanya, dia mengakui bahwa Allah yang harus ditakuti dan disegani adalah Allah Israel. Dan sekaligus mengakui bahwa umat pilihannya adalah bangsa Israel. Saudaraku, terbukti. Saya catat di Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Saya enggak baca keseluruhannya, saudara ada beberapa bagian. Bahkan saudaraku di Alkitab saudara tertulis benar-benar Tuhannya itu 3 kali. Ya, di 3 ayat ini Tuhan itu disebutkan 3 kali yang menunjukkan bahwa Rahab diam-diam dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayanya itu dia lakukan. Saudaraku, dia buktikan dalam perbuatan, dalam tindakannya. Dia berani menyembunyikan, dia ambil resiko itu. Perhatikan ayat 9, ya saya cuplik aja. Rahab berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Saudaraku, mungkin biasa saja ya kita dengarnya. Karena memang semua bangsa-bangsa termasuk bangsa Yeriko saat itu gemetar, sudah mendengar
mendengar berita tentang kehebatan dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa menuntun bangsa Israel ini. Menyertai bangsa Israel, bahkan saat berperang, waktu itu ada Raja Og dan Sinio, itu semua dikalahkan, saudaraku, dengan cara yang luar biasa. Jadi saudaraku, memang pada saat itu, saudara mungkin bisa mengerti bahwa oh ya Rahab sekedar aja dia katakan bahwa Tuhan ini akan menyerahkan kamu. Tapi perhatikan ayat yang selanjutnya 10. Kami mendengar, ya saudaraku, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut terberau ya di depan kamu. Saudaraku, dia mendengar mujizat yang Tuhan lakukan, mujizat yang luar biasa saat Musa membawa ya umatnya melewati saudaraku laut terberau yang terbelah, saudara. Yang ke-11, ayat yang ke-11, akhirnya dia berkata seperti ini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, ya Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudaraku, saudara bisa bayangkan bagaimana Rahab dengan profesi yang seperti itu dan dikelilingin saudaraku orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sebut saja orang yang kafir. Tetapi saudara ternyata diam-diam Rahab itu percaya kepada Tuhan. Dan percayanya dituangkan, diwujudkan dalam sebuah tindakan. Itulah yang disebut tadi dari awal, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudaraku, Rahab memilih itu. Walaupun dia rendahan, tapi dia berkata, dia mau bertindak, saudaraku. Dia mau bertindak dengan iman percayanya dia. Itu tentang Rahab. Hal yang kedua yang menurut saya lebih spektakuler di dalam perikop ini adalah Abraham. Banyak sekali ya saudaraku cerita tentang Abraham yang kita tahu. Dialah bapak rohani, bapak orang beriman. Ya, saudaraku yang terkasih. Tapi mari, kalau Tuhan mencatatkan ini kembali, dua orang ini, Abraham dan tentu Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Amin saudaraku. Tuhan punya tujuan, Tuhan mengingatkan kembali tentang siapa jati diri Abraham ini. Saudara, saya katakan Abraham ini spektakuler. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu, saudaraku. Kita baca satu ayat aja yang pertama. Yakobus 2, di ayat yang sebelumnya, jadi 21, 23. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Saudaraku, dibenarkan bukan hanya dengan imannya saja, tapi dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa saudaraku? Sempurna. Inilah yang seharusnya saudaraku menjadi tujuan saudara dan saya. Iman percaya kita semakin hari semakin bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku, saudara mau lakukan ini? Setuju saudaraku? Tidak ada jalan lain, harus lewat perbuatan-perbuatan. Karena pada dasarnya sekali lagi dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah saudara, inilah yang disebut, saudara ini yang dilakukan oleh Abraham. Saudara kita tahu bagaimana Abraham tanpa berargumen dengan Tuhan. Pada saat Tuhan berkata tinggalkan negerimu, tinggalkan Ur-Kasdim. Saudara pada saat itu kita semua tahu Abraham dalam keadaan yang nyaman, baik. Semua saudaraku, kekayaannya luar biasa. Bahkan Ur-Kasdim adalah tanah yang subur. Dia pergi meninggalkan Ur-Kasdim. Di tengah-tengah perjalanan begitu banyak gejolak yang terjadi. Saudaraku di sini saja kita sudah melihat. Abraham tidak ada sedikit pun kerinduan, kita mencatat itu. Untuk kembali ke negerinya, untuk kembali ke posisi semulanya yang serba nyaman itu saudaraku. Ini sudah hal yang luar biasa. Tetapi saudara perhatikan di sini. Tuhan katakan bahwa dia rela saudaraku. Menyembelih, saya pakai bahasa ini ya saudara. Menyembelih anak yang dikasihnya, anak satu-satunya, anak perjanjian itu, Ishak itu. Saudaraku, saya kalau boleh katakan, saya tuliskan ini satu hal yang spektakuler, satu hal yang ekstrim menurut saya saudaraku. Saudara selalu saya challenge diri saya, bisa enggak ya saya lakukan itu? Saya rindu setiap saudara pun juga men-challenge diri saudara sendiri, menantang diri saudara. Kalau sesuatu yang saudara pegang erat, sesuatu yang saudara betul-betul sayangi, diminta oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Mungkin saudara berdoa. Ya. Kita berdoa, mungkin kita berdoa, Tuhan kalau bisa diluputkan dari hal seperti ini. Hal yang terjadi atas Abraham. Mungkin ada di antara saudara yang berdoa seperti itu. Saudaraku benar, ini bukan hal yang main-main saudaraku. Makanya saya percaya ini satu hal yang luar biasa. Pada saat Abraham bersedia juga tanpa berargumen dengan Tuhan.
yang biasanya harus. Mungkin Tuhan berkata, aku punya, mungkin Abraham bisa berkata, aku punya banyak, punya ribuan ya kambing domba atau lembu yang baik, yang siap untuk dikorbankan. Kenapa harus anak saya? Anak yang kau berikan kepada di usia yang lanjut sekalipun. Saudaraku, tidak ada argumen seperti itu sama sekali. Saudara, oleh karena itu memang layak sekali Abraham disebut saudaraku, Bapak ya orang beriman. Tetapi saudara perhatikan di ayat ini. Perhatikan ayat 23-nya. Boleh ditampilkan sebentar ya ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Diawali dengan percaya, sama juga dengan Rahab. Dia bertindak karena dia percaya. Saudaraku, dia bertindak, dia percaya. Tidak hanya cuma mendengar, tapi dia berani. Dia percaya dan bertindak. Percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa saudaraku? Sahabat Allah. Saudara, sahabat Allah. Boleh lihat selanjutnya, tolong multimedia. Saya tuliskan di sini melakukan tindakan yang ekstrim, menunjukkan kesungguhan hati. Sekali lagi saya gunakan satu kata ini, keberpihakannya kepada Tuhan. Saudaraku, ya, kesungguhan hati, percayanya dia dituangkan. Dan saudaraku dia betul-betul berpihak kepada Tuhan tanpa argumen sama sekali. Sama juga dengan Rahab. Iman percayanya diwujudkan dalam tindakannya nyata. Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, saya coba renungkan lebih dalam. Bahasa asli, yakni bahasa Yunani dari kata sahabat ini, sahabat Allah, itu adalah philos. Ayo kita sama-sama katakan philos. Ya, philos. Ya, philos ini artinya persahabatan. Ya, saudaraku, saya terjemahkan dalam dari bahasa Inggris artinya bergaul dengan akrab atau bergaul secara akrab atau karib, saudaraku. Perhatikan ya, bergaul dengan akrab, karib. Saudara, kita tentu teringat, ya, ada satu yang pertama kali nama muncul, seseorang yang bergaul karib dengan Tuhan, sekian ratus tahun, Henok, dia diangkat ke surga, hidup-hidup saudaraku. Saudaraku bergaul karib, akibat bergaul karib dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan itu artinya, bersahabat dengan Allah. Nah saudaraku, di dalam persahabatan ini, saudara, ada kepercayaan yang mendalam, saudara. Ada kepercayaan yang sungguh-sungguh mendalam, ada satu kasih, diikat oleh satu kasih sehati, sepikir, saudara. Kira-kira seperti itu ya. Dan tentunya ada keperpihakan yang kuat, satu dengan yang lain berpihak sungguh-sungguh, saudaraku kepada dia. Dan tentunya tidak lain pasti disertai dengan pengorbanan yang hakiki, pengorbanan yang wajib, saudaraku. Maaf, ini harus terjadi, makanya tadi saya coba ya, tantang diri saya sendiri. Tantang diri saya sendiri, sanggupkah kalau sesuatu yang begitu berharga, bernilai yang begitu kita sayangi, diminta oleh Tuhan. Saudaraku, seringkali kita mudah sekali berkata, semua ini milikmu, hartaku semua milikmu Tuhan. Kami cuman manajernya, penata layannya. Saudaraku, kalau Tuhan betul-betul ketok kita, saudaraku, apakah kita berani berikan itu? Ini yang jadi satu pertanyaan. Saudaraku, pelajari dulu lebih dalam tentang arti sahabat Allah ini. Saudaraku, philos ini bukan main-main, saudaraku. Pernyataan Tuhan tentang sehati, sepikir, satu kasih, itu bukan perkara mudah tentunya. Tapi kita harus mengarah ke sana. Saudaraku, mengarah ke sana. Saya percaya Tuhan pasti akan mampukan. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, coba lihat, buka kembali. Ya, Fet. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, satu ayat-ayat yang terkenal saudaraku. Ya, yang diakhiri dengan ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk menetapkan kau pergi berbuah. Saudara, dan berbuahmu itu lebat. Saudaraku perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 13 berbunyi seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk siapa saudaraku? Sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau kita melihat firman ini, berulang kali saya selalu terfokus kepada, oh ini Kristus, ini Tuhan. Kebetulan yang ngomong kan Yesus. Oh ini Yesus, ini bicara tentang Yesus fokusnya. Memang Yesus ya diutus Bapa di surga untuk berkorban bagi saudara dan saya, bagi umat manusia. Saudaraku,
Seringkali kita fokus kepada seperti itu. Tetapi saudaraku, biarlah pagi hari ini kita diingatkan. Apa arti kata sahabat itu? Philos tadi. Saudaraku, ada kedekatan yang sedemikian luar biasa, bergaul erat dengan Tuhan. Saudara, ada waktunya memang bicara tentang Tuhan yang berkorban. Nanti di akhir saudara akan melihat ada satu ayat. Saudaraku, satu ayat. Saudara tentu ingat ya, nanti kita akan lihat ke belakang. Jadi lihat sahabat-sahabat ini yang tertulis sama saudaraku. Sama dengan sahabat yang tertulis dengan kata-kata philos. Philos ini kata-kata yang dipakai untuk sahabat ini. Saya lanjutkan ke 11. Dipertegas oleh Yesus, kamu, saudara dan saya adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Satu kriteria yang sudah sangat jelas saudaraku. Tidak hanya kita sehati sepikir, dan satu kasih. Tetapi di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu. Tadi itu, perbuatan-perbuatan karena kita percaya. Saudaraku, lahir perbuatan-perbuatan karena kita sungguh-sungguh percaya. Dan kita mau iman kita menjadi sempurna. Harus ada tindakan yang nyata, tindakan yang konkret yang harus kita lakukan. Dan itu akan membentuk kita semakin hari, iman kita akan semakin sempurna. Perhatikan ayat 15, wow ini luar biasa. Saudaraku, aku tidak menyebut kamu lagi apa saudara? Hamba. Enggak ada yang salah saudara dengan hamba. Hamba itu nurut, betul enggak? Yang disebut hamba itu cuma nurut, manut. Saudaraku ikut apa yang tuannya katakan. Tidak bisa saudaraku menolak gitu ya. Tidak bisa saudaraku berargumentasi sedikit pun. Udah ikut aja manut, itu hamba. Ya. Tetapi perhatikan, dijelaskan sangat jelas di sini. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan hamba. Menjadi seorang hamba tidak. Bahkan saya berani katakan, saudara saat ini posisi kita harus naik. Tidak hanya sampai berhenti di hamba. Kita harus naik menjadi seorang sahabat. Amin saudaraku, perhatikan ayat ini. Sebab hamba tidak tahu. Tidak tahu apa? Apa yang diperbuat oleh tuannya. Saudaraku, jadi hamba itu terbatas. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan tahu. Amin saudaraku. Apa yang tuannya tahu, apa yang tuannya inginin. Mungkin, kalau inginin mungkin bisa langsung main perintah tuannya. Tapi kembali di sini saudaraku. Tidak tahu segala sesuatu tentang tuannya. Tetapi aku menyebut kamu apa saudaraku? Sahabat. Sekali lagi, sahabat. Karena aku telah jadi selesai. Sudah saudaraku, pasten ya, sudah Tuhan lakukan. Telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku. Saudara sudah mulai melihat perbedaannya, hamba dan sahabat saudara. Saudara, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, Tuhan perdengarkan firman tentang ini. Percayalah saudara dan saya sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau mengangkat kita, saudaraku, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Saudaraku, level yang lebih tinggi bukan hanya hamba, tapi kita menjadi seorang sahabat. Saudaraku, sahabat dengan kata pengertian tadi, philos, yang bergaul karib. Akibat bergaul karib apa yang saudara? Saudaraku, seorang sahabat itu kita mengerti satu dengan yang lain. Yang itu tadi sekatakan, satu kasih, sehati, sepikir saudaraku. Kita harus mencapai tahapan yang seperti itu. Amin saudaraku. Nah saudaraku, rupanya tidak hanya philos. Saudara, Alkitab bahasa Inggris memang selalu mencatat satu kata aja dalam bahasa Inggris, friend. Ya, itu teman, sahabat, semuanya sama. Tapi ternyata di dalam Alkitab itu beda. Coba tampilkan lagi, Yafet. Nah saudaraku, di kata lain, ini untuk sebagai pembanding saja. Saudara, kita lihat ada kata yang lain yang dipakai oleh Alkitab. Ya, ini kata hetarios. Ya, hetairos itu artinya teman atau pertemanan, saudaraku. Saudara, kita harus bisa bedakan antara teman dan sahabat. Saudara, teman itu cuma sekedar tahu. Kita enggak betul-betul karib, bergaul dengan karib, akrab, blended mungkin gitu ya, menjadi satu, saudaraku. Nah, saudara, Tuhan memberikan gambaran yang sederhana. Bagaimana waktu Tuhan mau ditangkap, saudaraku. Ingat, saudara, pada saat Tuhan mau ditangkap, ya saya enggak usah buka ayatnya, tapi satu ayat aja nih yang saya mau baca.
Di Matius 26 ayat 50, ya nanti saya akan jelaskan latar belakangnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, nyanya ini Yudas Iskariot saudaraku, ya murid yang berkhianat, yang menyerahkan Yesus ya kepada tentara Romawi, dan juga kepada tua-tua, juga kepada kaum Farisi saudaraku. Ya, pada saat itu untuk menangkap Yesus. Dan dia berkata begini, tetapi Yesus berkata kepadanya, Yudas Iskariot, hai teman, untuk itukah engkau datang? Saudaraku, sebelumnya Yudas bahkan berpura-pura, saudara, ya berpura-pura karena dia mau ngasih kode, orang yang aku cium itu yang harus engkau tangkap. Saudaraku, mungkin inilah gambaran seorang teman. Mungkin teman itu bisa mengkhianati kita. Ya, bahkan kalau kita lihat bahasa dunia, saudaraku, siapa sih orang yang bisa nusuk kita dari belakang? Ya orang yang paling dekat kan, mungkin itu seorang teman. Oh, bukan berarti saya cerita begini, berarti kita enggak boleh berteman, tidak. Tapi beda dengan sahabat, saudaraku, betul. Sahabat itu tahu sungguh-sungguh. Amsal 27 ayat 6 ya, saya temukan ini, saya catat. Seorang kawan atau seorang sahabat memukul dengan maksud baik, itulah seorang sahabat. Saudaraku, sahabat itu mengingatkan, sahabat itu membangun satu dengan yang lain, betul enggak saudaraku? Mengingatkan, menegur. Firman Tuhan juga berkata, tegur saudaramu, tegur sahabatmu, saudaraku. Ya, 4 mata bila perlu, saudaraku, untuk mengingatkan dia. Itulah fungsi seorang sahabat. Tetapi seorang lawan mencium secara melimpah-limpah. Ya saudaraku, dengan kata lain, hari-hari ini banyak sekali penjilat yang ada, saudaraku, yang berpolitik dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati dengan itu. Tetapi Tuhan ingatkan kita. Jadi saudara kembali, bukan hetarios yang kita kejar, tetapi filos yang kita kejar. Amin saudaraku. Kita mengerti bahwa filos inilah kita rela segala sesuatunya. Ada kehubungan yang sedemikian rupa, tadi sehati, sepikir, saudaraku, satu kasih. Dan kita juga punya keberpihakan satu dengan yang lain. Saudaraku, kita berpihak sungguh-sungguh seperti Abraham, Rahab, dia berpihak kepada Tuhan. Berpihak sungguh-sungguh, saudaraku, pada dia. Dan tentunya ketiga ada pengorbanan. Saudaraku, ada pengorbanan. Saudaraku, dikatakan tadi, ya, kita sekarang mengerti bahwa Yesus yang menjadi teladan mati di kayu salib. Mati di kayu salib buat saudara dan saya. Siapkah saudara untuk kita juga menyerahkan nyawa kita kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dunia ini? Itu yang jadi pertanyaan saudaraku. Siapkah kita berpihak? Mari kita dalamin lebih dalam lagi saudaraku. Saya ajak saudara lihat. Saya mau bawa saudara lebih dalam lagi. Nah saudara, ada satu perikop yang hari-hari ini juga saya gumulin saudara. Saya gumulin karena ada banyak peristiwa hari-hari yang terjadi dalam kehidupan saya. Tentunya yang menyangkut, nah saudara lihat di sini sudah tampak di layar saudara ya, bicara tentang mamon atau uang. Saudaraku, berkali-kali kita diingatkan ya, kita tahu kuasa Tuhan luar biasa. Amin saudaraku. Kuasa Tuhan itu dahsyat, tetapi ada satu perkara yang kita tidak boleh lupa. Saudaraku, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita tidak mungkin berdiri di dua perahu. Ya, satu saudaraku kita mengabdi kepada Tuhan, satu lagi kita mengabdi kepada mamon. Artinya saudaraku, mamon atau uang atau harta itu adalah sesuatu yang bisa membawa kita kepada saudaraku kejatuhan kita, yang membawa kita melenceng jauh dari tujuan Tuhan, bahkan melenceng jauh kita bisa mengkhianati Tuhan. Artinya saudaraku, kekuatan mamon ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipungkiri. Saudara. Firman Tuhan yang lain berkata sangat jelas bukan? Saudara, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah saudara, saya temukan di ayat ini, itu persahabatan. Ini juga menggunakan kata filos, bukan hetarios. Jadi kata-kata filos, pergaulan yang karib saudaraku. Nah ini memang sempat membingungkan. Berapa kali saya membaca firman ini, saya sempat bingung saudaraku. Sampai kemarin beberapa hari belakangan ini saya renungkan sungguh-sungguh tentang firman ini. Dan saudaraku, saya baca beberapa literatur, beberapa buku yang saya baca, saudara, saya menemukan sesuatu, oh ini rupanya yang Tuhan rindu. Ini yang rindu saya bagikan kepada saudara. Hari-hari ini pun kalau jujur saya katakan saya sedang alami saudara pergumulan tentang keuangan ini. Saya diperhadapkan satu masalah yang pelik. Tadi pagi saya juga sharing sedikit dengan Bapak Gembala.
Saya kemarin sudah ambil keputusan dengan istri, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap jaga kebenaran, walaupun saya harus rugi. Saudaraku, saya harus rugi. Saya pegang itu. Setelah saya pahami sungguh-sungguh lebih lagi tentang firman ini. Saudara, boleh ya saya ajak baca ya. Saudara, kita punya waktu. Saya ajak baca Lukas 16 tadi, mulai ayat yang pertama. Supaya saudara mulai mengerti. Dan saudara bisa menginterpretasikan, mewujudkan arti kata sahabat tadi, filos tadi. Supaya kita mengerti. Perhatikan ayat yang pertama. Ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi bendahara ini salah, saudaraku. Ya, bendahara ini menghamburkan milik tuannya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa yang kudengar tentang kau? Berilah pertanggungjawab. Ya, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi saudaraku, bendahara ini melakukan kesalahan, menghambur-hamburkan, jadi siap dipecat oleh tuannya. Tuannya marah gitu, minta pertanggungan jawab. Kurang lebih seperti itu. Ya, perhatikan ayat selanjutnya. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apa yang harus aku perbuat nih? Apa ini? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat. Ngemis malu aku. Dia bilang begitu saudaraku. Ayat yang keempat. Perhatikan. Nah, di sini dia mulai berpikir. Otaknya mulai saudaraku mencari apa yang harus dia lakukan. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat. Ya sebentar lagi akan dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Maka ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saudaraku ini mulai mikir ini. Mulai gulipat, mulai ini berpikir yang licik, culas gitu ya. Wah ini apa yang harus saya lakukan ya? Apa yang saya harus lakukan? Perhatikan ayat yang kelima. Ayat kelima, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Dipanggil ini yang hutang. Kepada yang pertama ditanya, berapa hutangmu kepada tuanku? Ayat selanjutnya, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Enak ya saudaraku kalau punya seperti itu gitu ya. Kita utang 100 terus cuma suruh bayar 50 diganti. Surat hutangnya 50 diskon 50%. Enak ya kira-kira saudaraku. Wah ini bendaharanya bilang begitu ini seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua ayat selanjutnya. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain. Jadi berapa saudaraku? Kalau tadi diskonnya 50%, ini diskonnya 20%, 80 pikul. Wah enak lagi, 20% sudah lumayan saudaraku. Walaupun tadi lebih banyak 50% ya. Saudaraku, lihat. Ini akal-akalan dari bendahara. Tujuannya jelas kan? Dia enggak bisa. Dia bilang aku mau jadi apa nanti setelah dipecat. Aku cuma bisa ini, gitulah gampangnya. Aku cuma bisa lakukan ini, enggak bisa yang lain. Mencangkul aku enggak bisa. Apalagi ngemis, malu dong. Dari bendahara jadi pengemis. Saudaraku, ini akal-akalan dia. Akal-akalan mereka. Saudara, kalau saya stop sampai di sini, saudara, saya bertanya pada saudara, bendahara ini orang yang benar enggak? Saudara pasti akan jawab, oh tentu saja orang ini enggak benar. Wah orang ini licik Pak, orang ini kurang ajar. Mungkin seperti itu saudara berkata, betul ya? Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan apa saudara? Cerdik. Saya mau saudara kerja seperti ini gitu ya. Kira-kira begitu ya? Enggak, bergurau saudaraku. Enggak mau saudara. Ya, karena ini enggak jujur. Tapi lihat tuannya itu memuji bendahara itu. Saudaraku, inilah gambaran. Tuhan itu Tuhan. Tuhan muji saudaraku. Bahkan dikatakan begini di bagian akhir dari ayat ini. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada terhadap sesamanya daripada anak-anak. Berarti lebih berhikmat, betul enggak ya? Gimana Boksu Robert? Aneh juga kan, saudaraku saya berulang-ulang, jujur saudara saya katakan berulang-ulang saya baca ayat ini.
satu perikop ini sampai ayat 9. Apa sih Tuhan maunya? Maunya Tuhan. Tapi saudaraku ayat 9, kembali tadi ayat 9. Di sini, perhatikan, yang boleh tampilkan ayat 9 ya dari sini. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon atau uang yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi, yakni di surga. Perhatikan saudaraku, persahabatan di sini ini itu pakai kata filos tadi. Bergaul karib saudaraku. Dan ada kata kunci, mempergunakan mamon saudaraku. Jadi mamon itu dipergunakan, sama juga dengan ayat tadi. Saudaraku, akar dari segala kejahatan adalah apa saudara? Cinta uang. Bukan uangnya saudaraku, uang itu benda mati. Walaupun saya sering berkata kalau dalam konseling itu bicara tentang satu hal, konseling pernikahan itu hati-hati dengan uang. Uang itu yang bisa paling gampang. Saudaraku, kalau saya melenceng sedikit ya saudaraku, setiap kali saya dalam bimbingan pernikahan atau ya bimbingan pernikahan, kita nggak mengenal kata pranikah, bimbingan pernikahan di sini. Ya, karena selalu bimbingan baik sebelum menikah maupun setelah menikah harus terus terjadi. Makanya disebut bimbingan pernikahan. Di bimbingan pernikahan selalu saya katakan seperti itu. Ya, saya gunakan 3 ta itu. Saudaraku, harta, tahta, cinta. Bukan wanita aja, ya. Karena yang selingkuh wanita juga banyak. Maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Nanti saya dimarahin ya. Ya, jadi harta, tahta dan cinta. Salah satunya harta. Saya bicara uang. Hati-hati dengan uang. 2 ayat itu aja. Saudaraku, di mana di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang kedua, ya tadi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saya selalu berkata bahwa uang ini sangat berbahaya sekali. Saudara, saya pernah menghadapi satu pasang anak muda yang baru aja menikah belum lama. Saudara, ini pengalaman aja ya. Mau cerai, saudara. Mau cerai, ribut. Sampai mau cerai cuman gara-gara, saudara mungkin berkata akan ketawa. Gara-gara yang perempuan, istrinya, itu memberi kepada orang tua. Orang tua dari istrinya itu sejumlah uang. Cuman gara-gara begitu, itu ribut saudaraku. Dan ribut berkepanjangan sampai akhirnya mau cerai. Kaget enggak saudara? Mau cerai, saya bilang uangnya kasih saya aja deh. Saya bilang saya mau, saya bergurau begitu. Lah kamu ngasih uang apa yang jadi permasalahannya? Lakinya dengan ketuh jawab, iya Pak dia ngasih uang terlalu kecil. Gimana? Ya ampun, saya bilang, jadi kamu cuma gengsi aja. Kamu cuma gengsi karena istri kamu ngasih uang. Dan dia enggak cerita sama saya. Seandainya cerita kan saya bisa tambahin. Ya ngapain repot. Sekarang tambahin aja lebih banyak kok repot. Halo, kalau ada yang di sini seperti itu bertobat. Tapi di sini memberikan bukti, saudaraku, bahwa uang, kuasa uang itu sedemikian luar biasa. Saya bilang kenapa begini diributin. Sampai akhirnya berkepanjangan. Terus ujung-ujungnya mau cerai. Hah? Saya bilang aneh dong. Makanya selalu saya tanamkan hati-hati dengan uang. Hati-hati dengan uang. Satu metode ini saya bocorin, satu metode yang paling gampang. Saya dulu lakukan sama istri saya. Sekarang mungkin sudah enggak, tapi karena sudah kebiasaan, sudah jadi habit. Saya selalu ngajarkan anak-anak ini yang konseling bimbingan pernikahan ini, saya selalu katakan, makanya dalam hal uang bukan hanya terbuka, buat janjian. Gimana caranya? Ini satu solusi sederhana. Suami istri, apalagi kalau dua-duanya bekerja kan. Sekarang kan zamannya mana ada istri yang mau di dapur. Ya nanti kalau mungkin sudah punya anak, kalau masih baru menikah pasti dua-duanya bekerja, sibuk cari uang. Masing-masing kelola uangnya sendiri bukan? Betul enggak? Nah saudaraku ini sumber malapetaka kalau saudara enggak buat janjian. Saudara buat janjian, janjiannya bagaimana? Saudara berkata ada batasannya, misalnya saudara saat itu 100.000. Saya kalau belanja beli di bawah 100.000, sampai dengan 100.000, saya enggak perlu cerita sama istri saya, aman. Betul enggak saudara? Tapi begitu ngomong 100.000, Rp1, saya harus cerita sama pasangan. Saudaraku, saya percaya ini salah satu metode yang membuat kita aman. Dari situ kita membuat akhirnya terbentuk habit kita. Saudaraku, saya dan istri saya sederhana sekarang. Setiap kali mau beli apa aja selalu saya cerita. Ya saudara, saya selalu ingat bagaimana waktu itu seorang hamba Tuhan selalu berkata gini, oh hati-hati dengan
terutama maaf ini istri. Ada lagi yang seperti itu ribut gara-gara apa saudaraku? Istrinya mata handphonean, pernah dengar enggak? Bukan mata duitan, mata handphonean. Kenapa? Setiap kali ada handphone baru, terutama iPhone ini sekarang lagi ngantri nih iPhone 15. Betul enggak? iPhone, setiap kali ada iPhone baru beli istrinya. Selalu beli, dan belinya enggak ngomong sama suaminya. Suaminya enggak pernah ganti-ganti handphonenya. Enggak pernah ganti-ganti karena memang enggak mau ganti, bukan enggak mampu, maaf. Saya tahu mereka mampu beli. Istrinya ganti terus, yang ini belum selesai, belum ganti lagi. Itu yang sebut mata handphonean. Saudaraku, tahu apa yang terjadi? Istrinya ditegur, istrinya diingetin kan? Istrinya diingetin, jangan terus-terus beli gini. Istrinya sewot, duit-duitku sendiri kok, aku cari duit sendiri. Oh, tambah tersinggung suaminya. Saudara, gara-gara udah sampai bukan? Udah ribut, ujung-ujungnya ribut. Ya untung ada yang cerita sama saya. Dia cerita, istrinya cerita, iya Pak ini ribut terus kayak begini kondisinya. Nah saya bilang, ini loh, saya udah ajarkan, udah ngomong dong cerita. Iya Pak kalau cerita saya tahu pasti nggak boleh. Ya iyalah, masa handphone satu belum selesai, ya toh belum kamu pelajarin udah keluar yang baru. Kalau kamu ikutin terus, nggak pernah ada habisnya. Nah dari situ mereka udah mulai cari kesepakatan. Nah saudara sederhana bukan? Uang ini jangan main-main saudaraku. Sekali lagi jangan main-main. Jangan main-main saudara. Nah disinilah ternyata Tuhan memberikan gambaran yang sederhana. Ada kata filos di situ. Apa maksudnya? Bahkan Tuhan memuji. Oh ini cerdik. Bahkan Tuhan berkata sendiri ini lebih cerdik daripada anak-anakku. Anak-anak terang. Anak-anak dunia ini lebih cerdik di dunianya. Saudara apa sih sebetulnya intisari Tuhan? Apa hubungannya dengan kata sahabat tadi? Saudaraku dengan kata filos ini. Saudaraku, Tuhan memberikan pernyataan yang sederhana. Bagaimana ya kita harus membawa uang. Kita harus kelola uang kita ini dengan benar, saudaraku. Ikat, saudaraku, persahabatan kita dengan Tuhan. Ayo coba tunjukkan. Kembali, ya Fed. Ya, saya minta waktu sedikit. Saudaraku, perhatikan. Saya cuplik satu ayat yang sama dari Alkitab yang lain. VMD, ya, VMD, versi mudah dibaca. Aku berkata kepadamu, gunakanlah harta dunia untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Saudaraku, jadi ini loh tujuannya yang dimaksud cerdik itu. Bahwa saudara bangun dengan mempergunakan harta dunia, dengan uang saudara untuk memupuk persahabatan dengan Allah. Dan apabila, saudaraku mungkin ini terjemahannya, apabila hartamu habis. Saudara, kadang-kadang saya punya konotasi, oh ini apabila kita udah mati. Saudara jangan nunggu mati. Saudara harus berkuasa terhadap uang. Saudara harus menang terhadap uang. Saudara, tadi secara nggak sadar, tahu-tahu tadi di Jeddah ibadah 1 dan 2, saudara, saya ada Pak Gembala, ada satu sahabat saya, Pendeta Poseng. Saudara, beliau berdua sharing satu dengan yang lain, itu sangat memberkati saya. Pada satu titik, kadang-kadang kita diizinkan sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ada di bawah titik nadir, saudara. Ada di titik nadir, di mana kita juga harus berani sungguh-sungguh berserah. Saudaraku, percaya Yesus sahabat kita. Kalau Yesus sahabat kita, apakah saudara, Yesus biarkan kita? Kadang-kadang memang kita dibuat dak-dikduk saudara, kita dibuat takut. Makanya berapa waktu terakhir ini, karena pergumulan yang saya hadapi dalam pekerjaan saya, dalam hal saudaraku, maaf, kecemasan saya, kekhawatiran saya tahu ini salah. Saudaraku saya begitu bergantung, wah iya, bagaimana kalau saya enggak mendapatkan sejumlah uang ini, bagaimana anak saya masih kecil dan lain sebagainya. Saudara, saya mendapatkan tidak hanya lewat firman ini, bagaimana saya harus bergumul. Kita semua harus sungguh-sungguh menang terhadap uang, saudaraku. Uang jangan sampai mengontrol kita, kita sudah sering dengar ini. Makanya bangun persahabatan dengan harta kita, bangun persahabatan kita dengan Tuhan. Saudara akan lihat bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Amin, saudaraku. Saudara, di situ akan terjadi segala sesuatunya. Pengorbanan, saudaraku ada di situ, ada sehati, sepikir dan lain sebagainya. Itulah filos itu sendiri, bergaul karib dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, ada sebuah cerita, ini cerita benaran di abad 1500-an, saudaraku. Ada sebuah keluarga,
Ya, ada sebuah keluarga di kota kecil, tinggal di daerah kecil ya, di desa, di dekat kota Nuremberg di Jerman. Saudara, di situ ada satu keluarga, saudara anaknya enggak main-main 18. Saudara bisa bayangkan 18, ini bukan keluarga yang kaya raya, keluarga yang sedang-sedang saja. Saudaraku, di situ ada 2 orang anak, ya, anak yang pertama dan anak yang kedua, namanya Albrecht dan Albert, ya, Albrecht gitu dan Albert, mirip saudaraku. Nah, saudaraku, di sini anaknya ini mereka tahu, mereka keluarga orang percaya, mereka tahu bahwa mereka ini punya bakat, punya seni, ya, kekuatan, dia punya di bidang seni gitu, lukis, pahat gitu. Jadi tapi mereka tahu bahwa orang tuanya tidak mungkin bisa menyekolahkan mereka di sebuah akademi di kota Nuremberg itu. Nah, saudaraku, di tengah-tengah ini mereka kedua anak remaja ini terus berkata, terus mencari. Saudaraku, di satu malam mereka memutuskan bahwa salah satu dari mereka akan pergi belajar. Sedangkan yang satunya harus mencari uang. Saudaraku, berkorban, mencari uang untuk ini. Dan kalau satu ini sudah selesai, yang kedua akan menyusul, membiayai gitu, saudara. Sesuatu yang indah bukan? Saudara, ini kakak dan adik. Saudara, akhirnya malam itu mereka tos dengan menggunakan koin. Dia menggunakan koin. Akhirnya yang terpilih Albrecht ini. Saudara, Albrecht ini yang kedua. Jadi kakaknya yang pertama Albert itu memutuskan untuk bekerja. Dia bekerja di sebuah pertambangan, saudaraku. Singkat cerita, setelah si Albrecht ini sudah sekolah, wah dia memang punya potensi yang luar biasa. Dan saudara, apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 4 tahun, si Albrecht ini bisa lulus gilang gemilang. Wow, menjadi seorang, saudaraku, tukang lukis pemahat yang luar biasa. Saudara, pada saat dia kembali ke desanya, ya, ke desa yang enggak jauh dari Nuremberg ini. Dia disambut oleh keluarganya, tentu keluarganya sukacita. Diadakan semacam pesta kecil begitu. Dan pada kesempatan itu si Albrecht ini yang sudah lulus, dia akan berkata, ini momen yang akan dipakai untuk berkata kepada kakaknya, bahwa ini giliran kakaknya, sekarang aku akan cari uang, giliran kakaknya yang akan sekolah. Saudaraku, pada saat setelah selesai makan, tiba saatnya dia akan menghampiri kakaknya. Dia berkata, "Kak, ini sekarang giliranmu aku bekerja." Kakaknya menangis, saudaraku. Kakaknya itu menangis, dan kakaknya memperlihatkan tangannya. Saudaraku, ternyata selama masa bekerja di mining itu, tangannya hancur, saudaraku. Tangannya itu jadi kaku dan gak luas lagi. Dan dia berkata, aku tidak akan sanggup lagi, ya, untuk sekolah apalagi seni lukis, seni pahat. Malamnya, saudaraku, Albrecht ini melihat bagaimana kakaknya, ya, tanpa diketahui bagaimana kakaknya itu berdoa. Dalam doanya dia berdoa adiknya untuk sukses setelah lulus dari akademi seni lukisan itu. Saudaraku, orang ini bernama Albrecht Dürer. Saudara bisa searching di internet. Saudaraku, dan banyak karya yang luar biasa yang diterbitkan. Bahkan saudara, kalau saudara nggak sengaja ngetik nama Albrecht Dürer, saudara akan dibawa ke Faber-Castell. Saudara, Faber-Castell itu jual. Saudara tahu ya, Faber-Castell itu jual pensil warna itu, saudaraku. Ya, pensil warna itu pakai seri Albrecht Dürer. Salah satu karya yang ternama itu disebut The Praying Hand, karena dia lihat kakaknya itu berdoa. Saudara, ini tangannya. Saudara, saya percaya bukan pertama kali saudara melihat. Saudara melihat Melihat tangan ini, saudaraku. Ini dipakai lambang di mana-mana, saudara. Lambang semua, gereja atau apapun juga, saudara, gini. Bahkan seorang seniman Amerika yang nyentrik, Andy Warhol, itu di dalam kuburannya, saudaraku, di kuburannya itu di nisannya itu dikasih gambar ini, saudaraku. Dia pernah melukis gambar dengan versinya dia sendiri, tapi inspirasinya dari ini. Ini salah satu gambar yang paling banyak direproduksi sampai sekarang ini. Albrecht Dürer, lihat saudaraku, merasakan bagaimana seorang kakak yang begitu luar biasa, mau berkorban segala sesuatunya, masih berdoa lagi, saudaraku. Ini tangannya. Saudaraku, lihat bagaimana kita harus bangun hubungan. Tentunya yang pertama dengan Tuhan.
Tuhan mau angkat kita dari hamba menjadi, saudaraku, menjadi seorang sahabat. Dan saudaraku, sahabat yang bukan cuman hetarios, cuman pertemanan, saudaraku, ala kadarnya, basa-basi, hahehe, tidak, saudaraku. Tapi sungguh seorang sahabat, ya, seorang yang filios, saudara, filos, saudaraku, yang sungguh-sungguh. Saya rangkum sedikit, saudaraku, ya, dengan cepat. Maaf, waktu saya sudah diingatkan 5 menit, mungkin sudah lebih dari 5 menit. Saudaraku, sekarang timbul pertanyaan, seberapa dalam keberpihakan kita kepada Tuhan dalam konteks sahabat, saudaraku. Saudaraku, mari kita teladani 2 pribadi, yakni Abraham dan Rahab, dalam konteks iman yang disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Saudaraku, ingat, saudara senantiasa diberikan peluang untuk menjadi sahabat Allah, filos, tergantung saudara dan saya. Apakah saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Apakah saudara mau diluruskan oleh Tuhan? Karena satu, saudaraku, sahabat yang dikatakan sehati sepikir. Sehati sepikir, saudaraku, satu kasih. Saudara, kita harus perlu pengenalan yang lebih lagi akan kasih Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita juga harus rela berkorban. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sanggupkah kita jalani? Sanggupkah kita berpihak kepada Dia? Sungguh-sungguh kepada Dia. Saudaraku, oleh karena itu tidak ada jalan lain. Dari mimbar ini terus di gereja ini terus diingatkan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, arti hidup takut akan Tuhan terus kita sempurnakan. Saudaraku, karakter-karakter kita, watak-watak kita yang tidak benar itu semuanya akan disingkirkan. Izinkan Tuhan untuk meluruskan ini Tuhan, saudaraku. Dan yang terakhir, optimalkan seluruh potensi yang Tuhan berikan, baik itu harta, talenta, apapun juga, guna kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara mau? Saya tutup dengan satu ayat yang tadi saya janjikan. Saudaraku, kita tahu satu ayat. Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini dulu. Yohanes 3 ayat 16. Saudara harus hafal sebagai orang percaya. Karena begitu besar. Jangan saudaraku, jangan begitu besar. Jangan. Begitu besar, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Dikatakan apa, saudaraku? Ya, maka Dia karuniakan putra yang tunggal. Supaya barang siapa percaya Dia tidak akan mati. Tapi akan hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Amin, saudaraku. Itu 3, Yohanes 3 ayat 16. Menggambarkan kasih Allah yang sedemikian rupa. Saudaraku, cuma tambah 1 di depannya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ayo kita baca bersama-sama dengan sekarang kuat. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui sekarang kasih Kristus, yaitu bahwa Ia, Yesus, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah sahabat, saudaraku. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya panggil. Haleluya. Saudara, saya terbatas. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memberikan pengertian. Saudara minta tentang hal itu, mari kita tundukkan kepala. Saudaraku, mari kita menghadap kepada Tuhan. Oh, haleluya Bapa, haleluya. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi dari awal. Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat badai
kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saudaraku percaya, karena Dia seorang sahabat dan Dia menganggap saudara dan sahabat, pemeliharaannya itu sempurna, saudaraku, atas saudara dan saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi sama seperti saya menghadapi sebuah pergumulan yang tidak mudah. Kadang-kadang saya dibenturkan dengan satu hal. Siapkah kita tetap memegang kebenaran? Artinya kita tetap berpihak kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi sahabat. Saudaraku, sahabat kepada Dia. Percayalah, Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia senantiasa dekat kepada kita. Kalau Dia berkata seperti itu, tadi di Yohanes 15 ayat yang ke-14 sangat jelas. Kamu adalah sahabatku jikalau engkau mengikuti segala perintahku. Saudaraku, begitu sederhananya mengikut Tuhan. Tapi kadang-kadang kita yang lebih sering meninggalkan Tuhan. Kita merasa kita kuat menjalaninya sendiri. Saudara, kalau hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memberikan dirinya untuk menjadi sahabat buat saudara dan saya. Dia yang begitu mulia, kita yang begitu berdosa, kita yang hina, tapi Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Filos itu saudaraku, Dia mau bergaul karib dengan kita. Saudaraku, bukankah itu satu kehormatan yang luar biasa? Renungkan ini baik-baik saudaraku. Bapa, terima kasih. Sungguh hamba terbatas Tuhan. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Dan Kau telah berikan Roh Kudus-Mu itu kepada setiap kami. Memampukan kami untuk Tuhan mengerti lebih dan lebih lagi. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan hari-hari ini. Bapa, kami percaya Engkau ada senantiasa di sisi kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan jalan keluar. Sebab permasalahan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami adalah sahabat-Mu. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik, tepat waktu buat kami. Bapak terima kasih. Kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Terus bentuk kami, terus proses kami ya Tuhan. Untuk kami menjadi sempurna. Kami mau melakukan ya Tuhan sebagaimana Abraham dan Rahab. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Iman percaya kami tidak mau kami matikan. Kami mau berbuat ya Tuhan. Kami mau bertindak karena iman percaya kami kepadamu. Dan kami boleh melihat bagaimana hidup kami terus memuliakan Engkau. Itu lebih dari cukup. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi Kau memberkati sidang jemaat-Mu. Kau memberkati Tuhan tempat kudus-Mu ini. Gereja ini milik kepunyaan-Mu. Kau memberkati Tuhan Pak Stephen, Pak Purba sebagai pemimpin kami. Kau memberkati semua Tuhan yang terlibat. Oh tim praise and worship semuanya ya Tuhan. Kami percaya Bapak. Kami bahu-membahu, kami bergandeng tangan, Kau ikat kami. Bahkan Kau bawa kami terus naik level. Dari sahabat, dari hamba menjadi sahabat. Hetarios itu menjadi filos ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, oh Bapa, hidup kami akan memuliakan Engkau, memuaskan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus akan memampukan kami berjalan seiring dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Dan Yesus memberkati.